apalagi TKW itu rawan banget dengan penipuan-penipuan, dengan rayuan-rayuan gombal menceraikan suaminya demi laki-laki yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sri HM Channel. Seperti biasa, untuk pagi hari ini mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun ya. Amin amin ya robbal alamin. Untuk teman-teman TKW dimanapun kalian berada, dimanapun kalian bekerja, tetap semangat. Kayo orang lain bisa, kita juga pasti bisa. Semangat. Seperti apapun kerjaannya ya, yang penting disyukurin, bersyukur kayak gitu ya. Dan jangan lupa tetap ingat, kalau ingat tujuan awal kita ke luar negeri ya, jangan sampai lupa. Banget kejadian TKW ya. Mbaknya ini rela menceraikan suaminya demi pacarnya, ya Allah. Demi pacarnya dia rela menceraikan suaminya dari Hong Kong ya, dari Hong Kong dia menggunakan pengacara untuk menceraikan suaminya. Ya dulu sih hubungannya baik-baik saja, tapi setelah berjalannya waktu, si mbaknya ini main media sosial, terus akhirnya kenal cowok di media sosial, terus ya saling bucin-bucinan kayak gitu ya. Saking bucinnya akhirnya si cewek ini menceraikan suaminya dari Hong Kong ya, dengan berharap dia balik ke Indonesia, dia bisa menikah dengan pacarnya ini, hidup rumah tangga ya, punya bayangan-bayangan keindahan kayak gitu ya. Aduh, rasanya itu ya kayak berbunga-bunga kayak gitu, mungkin ya nanti pulang bisa ketemu sama pacar, bisa ayang-ayangan kayak gitu kan. Nah nah jadi si mbaknya ini kenal di media sosial ya teman-teman, kenal di media sosial. Seperti biasa lah ya, kalau cewek sering upload foto jalan-jalan kayak gitu, otomatis lama-lama itu kan ada yang chatting gitu ya, akhirnya baper, akhirnya bucin, akhirnya cinta-cintaan kayak gitu kan. Nah, setelah cewek ini kan serius banget kayak gitu kan, karena dia merasa disayang, diperhatikan, itu lama-lama luluh juga gitu kan. Akhirnya cerailah si mbak ini menceraikan suaminya karena berharap hidupnya ke depannya jauh lebih baik. Nah, punya usut. Setelah suaminya dicerai nih, tiba-tiba ada cewek ya teman-teman, ada cewek di inbox si mbaknya ini. Jadi ada cewek chatting mbaknya ini, dia ngaku sebagai istrinya si cowok tersebut. Padahal si cewek ini tuh sering banget kayak video call, telepon, punya sering banget ya, bucin-bucinan lah ya. Makanya si cewek ini bener-bener sampai kelepak-kelepak. Singkat cerita, akhirnya si mbaknya ini di chatting lah sama istri sahnya. Terus akhirnya dikasih tahu kalau dia itu bersuami, dan si istri ini dan istrinya ini ngasih bukti buku nikahnya kalau mereka itu masih suami istri. Ini kalau udah kayak gini gimana? Nah, jadi setelah seperti ini otomatis down kan, otomatis si cewek tadinya nggak percaya gitu kan, tapi setelah dikasih tahu buku nikahnya si suami, akhirnya si cewek ini dengan berat hati, sakit hati, dan pokoknya kecewa segala macam. Dia udah marah-marah tuh sama cowoknya, intinya seperti itulah ya. Singkat cerita, akhirnya si ceweknya ini ya dengan berat hati lah ya, dia udah nyerahin suaminya, tapi ternyata ternyata pacarnya ini malah punya istri di Indonesia. Ya masih beruntung, masih bersyukur si cewek ini belum balik ke Indonesia gitu ya. Jadi udah rencana mau balik, mau ketemu sama si pacarnya ini gitu kan, mau melangsungkan pernikahan, intinya seperti itu. Nah, kalau udah seperti ini udah nggak bisa ngapa-ngapain kan teman-teman. Jadi dia mbaknya ini udah kehilangan suaminya, kehilangan pacar kesayangannya. Terus akhirnya mbaknya ini memutuskan untuk tidak pulang ke Indonesia ya teman-teman, karena pertama dia udah menceraikan suaminya, otomatis ya malu lah ya dengan keluarga. Kedua, dia udah kecewa banget sama calon suaminya ini, dan
Akhirnya mbaknya ini memutuskan untuk tidak balik ke Indonesia, belum siap, intinya seperti itu ya. Yang pasti yang perlu diambil di sini adalah kalau memang kita mau menikah, seleksi dulu ya. Kita harus benar-benar tahu dia benar-benar udah cerai dan statusnya apa. Kita harus benar-benar tahu, jangan sampai seperti ini ya teman-teman. Untung aja mbaknya ini belum balik ke Indonesia ya teman-teman. Kalau udah balik ke Indonesia terus ketemuan sama calon suaminya ini, terus akhirnya malah ketahuan sama istri, malah berantakan dan pasti hancur banget. Kita suka sama seseorang, bolehlah kita jatuh cinta sama seseorang, tapi kita juga harus pastikan dulu ya status dia seperti apa, apakah dia suami orang ataukah dia, intinya ya apakah dia masih punya istri atau enggak, atau dia perjaka, intinya seperti itu ya teman-teman. Kita harus benar-benar seleksi dulu, apalagi ini media sosial. Jangan terlalu percaya dengan kenalan-kenalan di media sosial ya teman-teman, karena banyak banget sih yang kena tipu, soal uang, kena tipu seperti ini. Itu kan ya lagi-lagi TKW, lagi-lagi TKW gitu kan. Gimana sih, begitu rapuhnya kah TKW? Jadi untuk teman-teman semua ya, teman-teman BMI, teman-teman TKW dimanapun kalian berada, inget ya, kalau kita kenal cowok di media sosial, kita harus benar-benar seleksi. TKW itu rawan banget dengan penipuan-penipuan, dengan rayuan-rayuan gombal seperti itu ya. Sekali lagi untuk teman-teman semua, kalian itu harus waspada dan jangan mudah percaya dengan laki-laki di media sosial ya. Untuk semuanya aja nih. Karena banyak banget kejadian-kejadian TKW. Jadi sekali lagi teman-teman itu harus ingat, tujuan kalian dari Indonesia untuk apa. Jangan mudah percaya dengan kata-kata laki-laki di media sosial. Jadi seperti itu kisah dari mbaknya ini menceraikan suaminya demi laki-laki yang. Jadikanlah ini pembelajaran untuk kita semua, kalau kita itu harus waspada dan hati-hati. Semangat, kayo. Orang lain bisa, kita pasti juga bisa sukses. Dan sekali lagi, jangan sia-siakan waktu kalian bekerja di luar negeri, karena kita tidak selamanya bekerja di luar negeri. Terima kasih banyak untuk teman-teman SriHM Channel dimanapun kalian berada. Semangat, kayo, orang lain bisa, kita pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next time.